Perkenalkan, nama saya Michiko Teresia Rondonu dengan NIM 2206 1102 0693. Dan pada saat ini saya akan membahas materi tentang perencanaan manajemen. Merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi. Di sampingnya, fungsi lainnya seperti perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam mencapai suatu tujuan, suatu organisasi melakukan berbagai perencanaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Sebuah perencanaan strategis yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekatkan bisnis pada tujuan akhirnya. Tujuan ini harus spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan berbasis waktu. Secara umum, tipe-tipe perencanaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan tingkatannya, berdasarkan ruang lingkupnya, dan berdasarkan jangka waktunya. Proses penetapan strategis. Berikut adalah tahapan dan proses untuk membuat strategis planning yang efektif. 1. Kembangkan asumsi. 2. Mencari beragam cara untuk mencapai target. 3. Tentukan goals. 4. Pilih action plan. 5. Kembangkan rencana pendukung. 6. Implementasi rencana strategis. Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Bidang-bidang tujuan. Menurut Peter Parker, mengidentifikasi ada 8 bidang pokok di mana organisasi perusahaan harus menetapkan tujuan, yaitu posisi pasar, 2. Produktivitas, 3. Sumber daya dan keuangan, 4. Profitabilitas, 5. Inovasi, 6. Prestasi dan pengembangan manajer, 7. Prestasi dan sikap karyawan. Pengembangan tujuan dalam perencanaan strategis. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan baik terhadap perusahaan industri atau pasar, ada kemajuan teknologi termasuk perusahaan yang ingin dilakukan. Selain tujuan umum di atas, berikut ada 4 tujuan pengembangan organisasi lainnya. 1. Sebagai alat dan mengidentifikasi perubahan. 2. Mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. 3. Mendukung inovasi produk. 4. Menganalisis proses kerja. Dalam perencanaan strategis, diperlukan beberapa proses untuk mengembangkan tujuan perencanaan sebagai berikut. 1. Identifikasi perencanaan strategis. 2. Kumpulkan orang dan informasi. 3. Lakukan analisis SWOT. 4. Rumuskan rencana strategis. 5. Jalankan rencana strategis. 6. Pantau performa terus-menerus. 7. Rencana strategis pemasaran. Dan yang terakhir, rencana strategis IT. Manajemen by Objective (MBO). Pengertian dan manajemen by objektif. Manajemen by objektif dalam kurung MBO atau manajemen by objektif atau manajemen sesuai objektif adalah suatu proses persetujuan terhadap objek di dalam satu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objek ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. Konsep dari sistem manajemen by objektif. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bawaan atau bagian. 2. Perencanaan yang akan dilakukan. 3. Standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan. 4. Prosedur dan mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan.
Sistem manajemen by objektif yang efektif. 1. Komitmen pada program. 2. Penetapan tujuan manajemen puncak. 3. Tujuan-tujuan perorangan. 4. Partisipasi. 5. Otomotif dalam implementasi rencana. 6. Tinjauan kembali presentasi. Kelebihan dari manajemen by objektif. 1. Program MBO memberi kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 2. Program MBO membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. 3. Program MBO meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawaan. 4. Program MBO membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. 5. Program MBO membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkan pada suatu perencanaan atau pencapaian. 6. MBO meningkatkan manfaat dalam meningkatkan kualitas pengolahan organisasi. 7. MBO mampu membuat terciptanya suatu perencanaan yang efektif, juga terbukti membuat melakukan pengendalian yang efektif. 8. Membuat proses evaluasi secara efektif yang dilakukan oleh manajer. Kekurangan dari sistem manajemen by objektif. 1. Kelemahan yang melekat pada proses MBO dalam konsumsi waktu dan biaya yang besar. 2. Dalam hal pengembangan dan implementasi program-program MBO. 3. MBO terlihat sekilas sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya membuat para manajer MBO harus benar-benar memahaminya, sebab jika tidak maka mereka akan sulit menjelaskan kepada bawaan. 4. MBO tidak bisa berhasil apabila tidak mampu memberikan garis-garis pedoman yang perlu. Oleh karena itu, manajer harus menyetujui dengan tepat tujuan perusahaan yang aktivitasnya sesuai dengan tujuan tersebut. 5. Tujuan yang kurang jelas akan berakhir pada manajer tidak mampu menyesuaikan diri dengan MBO. 6. MBO juga ditemui kesulitan dan menetapkan tujuan. 7. Bagi organisasi yang menggunakan MBO, penetapan tujuan tersebut biasanya dilakukan untuk jangka pendek dan yang kurang dari setahun. Berikut adalah pengertian analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Strengths. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Analisis matrik SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan faktor internal yang mencakup sebagai penting dalam analisis SWOT, yaitu 1. Faktor eksternal. Faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Yang kedua, faktor internal. Faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan yang dimana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah, dari uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis itu merupakan hal yang sangat penting untuk setiap perusahaan untuk memulai suatu kegiatan perencanaan dan cara atau strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dicapai perusahaan tersebut. Perencanaan strategis bermanfaat untuk membangun suatu perencanaan, membangun manajemen, dan dapat memancing manajemen untuk berpikir lebih jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
out the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.